saya punya pertanyaan, tapi saya nunggu orang lain tanya dulu. Ayo, jangan sungkan-sungkan ya, mumpung ada dokter, ada pakar ya. Jadi yang maksudnya klavikula tuh ini ya Pak? Oh ya, tulang selangka ya. Selangka. Ya. Ya. Tulang selangka. Ya. Kalau saya mungkin mau tanya Pak, itu kan ada nafas perut, nafas wajah tadi ya, klavikula dan nafas dada bawah. Nah, tadi agak bingung sih Pak sebenarnya, agak lupa pelajaran biologi dulu. Penerapannya gimana ya Pak? Misalnya nafas dada itu seperti gimana? Dada bawah. Gimana? Nah itu. Oh gitu ya. Jadi kalau prakteknya gimana? Kalau pertama kan kita nafas diafragma dulu ya. Artinya kan diafragma natural. Kalau udah natural rasain gitu ya. Rasain. Jadi tangan kanan di dada, tangan kirinya di abdomen, di perut ya. Nah, kalau kita tarik nafas, diafragmanya turun ke bawah. Yang atasnya nggak boleh gerak. Yang di depan dada nggak gerak. Jadi kita nggak melakukan mengisi dada gitu. Nah, ini kan gerak saya dadanya, nggak boleh. Nanti tekanannya meningkat. Tekanannya meningkat karena aliran darah dari atas nggak turun ke bawah. Ya, jadi kalau kita latihan sambil tiduran paling enak. Saya kalau pertama kali belajar saya sambil tiduran. Karena saya nggak usah konsentrasi badan saya, postur saya, ini saya. Yang penting pundak nggak, kalau begini pundak nggak boleh gitu. Pundak harus rileks dan tulang belakang lurus ya. Tulang belakang nggak didorong ke depan begitu, nggak. Tapi rileks aja tulang belakang. Nggak didorong kayak mendorong perut ke depan ya, nggak ya, ditegakin nggak. Rileks aja, santai aja. Maka kita perlu modulasi, mulai body scanning dari wajah rileks, lidah, leher, bahu, kemudian lengan, tangan, rileks aja dulu. Rasain bahu, rasain lengan, rasain dada, rasain perut, rasain daerah perineum, rileks. Perineum tuh selangkangan. Kalau ini selangka, itu selangkangan mungkin ya. Terus paha atas, rileks, rasain. Betis rileks. Nah, semua rileks dulu. Kalau udah rileks, kalau mata pejamkan, mata tutup, nggak boleh buka langsung plek gitu, nggak boleh. Karena pupilnya kan kecil ya. Kalau kena cahaya langsung waktu kita merem, pupilnya kan gede, kayak kamera aja gede. Waktu kena cahaya cret gitu kan, nanti agak nggak enak. Jadi buka matanya perlahan-lahan. Ya. Nah, kalau nafas ya udah, mau latihan diafragma, latihan aja diafragma, turunin ke bawah. Turun, lepas. Lepasnya pasif. Nggak dikontraksikan. Tapi kalau lagi tarik nafas, kita datarkan diafragma. Pertama, agak kita sulit mengenal diafragma. Mana sih diafragma? Karena kita biasa nafasnya secara otomatis, secara tidak disadari, ya, unconscious. Jadi nggak disadari. Nah, sekarang kita buat sadar. Kita buat sadar. Nafasnya dibuat sadar. Tapi nanti dibuat refleks lagi, dibalikin ke refleks lagi. Nah, itu kira-kira metodenya begitu. Jadi nanti pada yang sehari-hari, nafasnya kita udah nafas yang natural, tapi yang baru. Natural yang udah dimodifikasi. Karena kapasitas paru-parunya yang kita gunakan dalam keseharian, volumenya udah bertambah. Dari 600 mungkin jadi 1 liter aja, wah udah bagus sekali. Ya, udah bagus sekali. Ya, yang kedua hubungan sama pikiran kita jadi lebih tenang ya, pikiran lebih bisa dikontrol karena kita fokus dulu. Dulu saya latihan nafasnya tanpa memodulasi dengan relaksasi dulu
saya langsung latihan diafragma agak sulit ya, karena kita belum fokus. Itu yang kira-kira perlu kita perhatiin dari pengalaman ya. Dan sehari mesti latihan tiap hari ya, tiap hari. Nanti diaplikasikan pada latihan, terserah mau latihan apa, olahraga apa aja. Mau ngangkat tangan gini ya boleh, kita diafragma. Ya, udah itu kita baru dada bawah. Udah itu kita naik, baru klavikula naik. Diemin aja. Kalau mau turun, klavikula turunin aja. Ya, terus kalau mau dada bawah mau rileks, lepasin aja, kendorin. Baru bisa kendor. Udah, sekarang baru diafragma. Sekarang kalau dada bawahnya belum kendor, diafragma mau suruh balik, nggak akan balik karena masih teregang lebar. Jadi diafragmanya masih ketarik. Itu kira-kira mekanismenya. Kira-kira. Kok kenapa kita step 1, step 2, step 3. Step 3, 2, 1. Kita selalu urutannya dibalik lagi. Nah, itu kira-kira begitu. Nanti pada saat Tai Chi gimana? Saat Tai Chi kita natural. Kita nggak nginget-nginget nafas lagi. Tapi nafas kita udah nafas yang baru. Yang dalam tapi baru. Ya, kira-kira begitu. Kira-kira. Ya. Kira-kira gitu. Baik. Ya. Terima kasih Pak Arifin. Oke, bagus ya. Itu coba saya simpulkan ya. Bagus sekali ya. Jadi ini kalau kita perhatikan ini akan nambah Tai Chi kita ya, nambah Qigong kita akan lebih baik ya. Jadi selama kita latihan relaksasi juga ya. Jadi selalu kita perhatikan itu ya. Tapi nafas tidak kita perhatikan ya, karena kita lebih perhatikan namanya Yin ya. Jadi misalnya gerakan dorong ini ya, kita nggak pikiran nafas, tapi kita pikirkan tepi langit. Tarik itu Qi-nya masuk ke badan ya. Jadi nafasnya ngikuti pikiran, bukan kalau kita terlalu perhatikan pikiran, nanti pikiran kita hanya dipimpin oleh nafas. Tapi oke lah, tapi itu bagus sekali. Nanti kalau kita tambah begitu nanti akan lebih sempurna ya. Bagus sekali. Kemudian ini ya, tadi ada Feng Zhijiang ya. Feng Zhijiang itu juga guru ya. Itu kebetulan satu kota sama guru besar kita, Bang Ming Laosu. Di kota Jingguangtou, Zhenjiang ya, daerah itu teman baik ya. Jadi saya tahu karena guru saya Zhang Laosu dari Batu ya, dia pernah ke China 8 kali, dia tahu. Dan saya waktu dia pulang saya dikasih videonya dari Feng Zhijiang ya. Saya punya kaset dulu ya, video kan nggak salah yang itu putar masih pita saya punya, tapi saya rekam sekarang ada ya, teman baik. Jadi itu Hundian ya, Hundian istilahnya juga Hundian Tai Chi ya. Hundian Tai Chi itu rupanya juga istilah dari sana. Jadi kita juga Hundian Lingtong ya, istilahnya begitu. Hundian Lingtong ya, istilah-istilah bagus. Itu teman ya, teman-temannya guru besar kita untuk Zhenan Qigong. Oke, kira-kira begitu ya. Yang diterangkan Dr. Arifin ini melengkapi Tai Chi dan Qigong kita ya, terutama kita perhatikan diafragma tadi ya. Bagus sekali ya. Komentar saya, silakan yang lainnya mungkin tanya, silakan. Ya. Terima kasih Pak Andulu. Ya, yang lain mungkin mau nanya, silakan Bu Dila ya. Silakan Bu. Selamat malam Dr. Arifin. Bu Dia, silakan Bu. Senang sekali mendengar paparannya. Saya sebenarnya baru ikut belajar Qigong dengan Ando Laosu. Terutama mengenai nafas tadi saya tertarik bahwa kita perlu tadi memperhatikan nafas ya. Kalau saya tidak salah seperti menyadari nafas kita gitu. Saya sebenarnya kurang paham ini maksudnya bagaimana gitu. Apakah ketika kita menarik nafas itu terus kita membayangkan ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh, kemudian kita keluarkan lagi jalur itu yang kita bayangkan,
atau bagaimana. Terus kemudian pernafasan diafragma ini kapan sebaiknya kita lakukan gitu? Apakah di dalam setiap kegiatan kehidupan kita bisa kita lakukan gitu, atau ada waktu-waktu tertentu yang lebih baik untuk dilakukan? Kira-kira itu, dokter. Iya. Jadi tadi ada pertanyaan yang pertama dulu ya, imajinasi. Iya. Namanya penuntun bayangan seperti yang dikatakan oleh Pak Ando tadi ya. Itu disebutnya penuntun bayangan. Kalau Pak Ando tadi konsentrasinya artinya di movement, di geraknya, bukan di nafasnya. Memang kalau lagi Tai Chi begitu, kita nggak mikir nafasnya. Nah, pertanyaan Ibu dia, kapan kita melakukannya gitu kan? Nah, kita latihan dulu. Kita latihan. Step latihan bagaimana? Oh, step latihan kita relaksasi dulu. Artinya memodifikasi otak kita agar otak kita tuh bisa konsen pada diafragma. Kita nggak bisa dari gerak segala macam ujuk-ujuk kita latihan konsen di diafragma, nggak bisa kita. Fokusnya nggak akan. Nanti distraksinya banyak. Jadi kita relaksasi dulu otot. Ya, kita relaksasi aja. Kita relaksasi aja kadang-kadang sulit. Kita bawa ke paha, kita bawa ke betis, kadang-kadang lari pikirannya kemana lagi gitu ya. Kita sulit. Nah, itu dilakukan secara bertahap agar kita bisa atensinya bisa tertuju pada satu objek gitu. Ya, kalau sudah rileks, baru kita perhatikan nafas kita. Hanya memperhatikan aja. Memperhatikan bisa ada dua hal, ada beberapa hal. Yang pertama kita perhatikan masuknya nafas, keluarnya nafas, masuknya nafas, satu objek. Yang kedua kita bisa perhatikan gerakan dada dan gerakan perut. Dada nggak usah bergerak, kita lihat perutnya aja, kita rasain aja. Masuk, keluar, kita rasain. Nah, berarti kan kita udah bisa fokus pada satu objek. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah imajinasi. Imajinasi. Kita boleh melakukan imajinasi seperti yang dikatakan oleh Pak Ando tadi. Kalau saya lihat Nancy Tse, guru nyanyi itu ya, dia buat satu guru nyanyi, tapi dia mengajarkan cara bernafas. Kita menggunakan imajinasi ini, pipet. Pipet. Menggunakan pipet. Ini kayak pipet besar ya, kita punya pipet besar di sini. Pipet besarnya. Yang balonnya ini ada di perut bawah. Yang ini saluran nafas, tapi jangan sampai ke hidung. Sampai tenggorokan bagian atas belakang hidung. Kenapa dia? Saya pikir, kenapa dia kok nggak ngomong sampai ke hidung? Karena kalau kita tarik nafas, kita sadar hidungnya, mampet. Nggak akan masuk. Nggak akan masuk. Jadi dia nganggapnya bahwa hidung sebagai lubang aja. Maka disebut lubang hidung kan. Nah, pipet ini ujungnya sampai ke faring, tenggorokan bagian atas. Coba kita lakukan ya. Kita bayangkan ini, pipetnya ini ada di perut. Ya, tapi jangan perutnya dikembungin ya. Bukan, yang ngembungin diafragma. Jadi jangan sekali-kali otot perut didorong ke depan, nggak akan kedorong ke depan. Karena otot perut itu hanya untuk membuang nafas, menekan. Itu kira-kira begitu. Ya, jadi kita buat ini, organ ini ada di sini. Tapi ininya panjang ya, sampai ke tenggorokan. Kita bisa nafas. Jangan rasakan, kempiskan di lubang hidung. Tapi dari pipet ini, pipet bawahnya ngembang. Yang dorong kembang adalah diafragma. Nah, nanti bisa dicoba nanti tidak ada hambatan di hidung. Nggak ada hambatan di hidung. Karena kalau kita langsung ke hidung, mangpet. Kita mangpet. Jadi lepasin aja. Lepasin, relaksasi aja. Nanti kalau kita lagi tarik nafas, jantung kadang-kadang dek 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 gitu. Kalau lagi tarik nafas. Tapi kalau kita buangnya perlahan, nanti denyutnya hilang. Maka guru yang tadi mengatakan bahwa perhatikan ritme dan nadi.
Nanti kalau kita sudah terbiasa, pada saat awal latihan, nadi kita tinggi. Tapi setelah kita beberapa kali tarik nafas, buang nafas, rileks. Tarik nafas, buang nafas, rileks. Maka nadi kita akan turun. Ya, ini yang namanya penuntun bayangan, Nensitsu. Ya, penuntun. Kalau tadi penuntun bayangan Pak Ando adalah movement, gerak. Ya, memang begitu. Memang begitu. Yang kedua lagi penuntun bayangan kita kayak akordeon di sini. Akordeon, naik turun. Kayak akordeon. Jadi ya, itu kira-kira bayangan dua. Tapi yang paling gampang saya kira yang ini dulu. Kalau akordeon takutnya nyesek ke atas. Padahal kita cuma sampai dada bawah saja. Kira-kira begitu. Ya, itu jawabannya Bu Tia. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih, Dokter. Ya. Bagus. Ya. Bagus. Ya, terima kasih. Ini saya tambahkan ya, karena ini mereka belajar juga dengan saya ya. Jadi itu namanya apa ya? Baratnya imagery apa namanya ya? Istilahnya barat. Jadi seperti yang kita lakukan waktu jikong ya, waktu Beng Jikuang Ting ya, kita ambil kepalanya seperti corong ya. Kita turunkan G-nya itu masuk lewat corong ke bawah. Nah, itu mirip seperti pipet tadi. Ya, itu teknik baratnya imagery lupa saya. Ada imagery-nya gitu. Ada istilahnya psikologi ya. Betul Pak, imagery betul. Imagery apa ya namanya? Lupa. Istilahnya apa di imagery gitu ya. Jadi ada istilah bakunya untuk namanya ilmu gerakan atau nggak tahu, atau psikologi ada. Yeah. Bagus ya. Jadi bagus. Itu salah satu cara untuk bayangkan ya. Menggunakan image untuk bantu pernafasan atau apa. Itu salah satu teknik bagus ya. Oke, terima kasih ya. Jadi ini akan melengkapi sangat seperti ya. Jadi ada latihan khusus seperti mata ya. Mata itu juga seperti tadi pagi saya lakukan latihan mata ya, itu khusus untuk mata. Nah, ini khusus untuk diafragma. Ya, jadi kalau diafragmanya kuat, bagus, paru-parunya akan volumenya lebih besar. Ya. Jadi secara keseluruhan juga akan bantu seluruh latihan kita ya, khusus ya, supaya paru-parunya lebih besar, lebih kuat, nampung oksigennya lebih besar. Oke, bagus sekali ya, sangat bagus. Menambah. Iya. Oke, terima kasih untuk Bu Dila pertanyaannya dan penjelasannya Pak Arifin dan Lulose. Ya, ini mungkin yang lain mau menanggapi atau menambahkan. Ya, ayo silakan tanya. Jadi nggak usah takut salah, keliru ya. Belajar, silakan tanya. Ya, Pak Bambang, silakan. Sudah raise hand. Bagus. Terima kasih. Selamat malam, Dr. Arifin. Malam. Ya, silakan Pak. Ya, dalam keadaan sadar kita bisa memilih untuk bernafas, memakai pernafasan perut atau pernapasan dada. Nah, itu harus sadar, kita pakai pernapasan dada. Nah, dalam fakta kehidupan sehari-hari, bernafas itu kan tidak sadar. Tapi kalau kita pikir-pikir, kayaknya kita ini memakai pernapasan majemuk. Bagaimana menurut dokter positif dan negatifnya? Terima kasih. Ya, itu betul sekali. Sorry ya. Itu betul sekali. Jadi tergantung dari kebiasaan kita. Jadi ada orang yang nafasnya ritmenya sampai 20, ada yang nggak usah berlatih pun ritmenya bisa rileks. Itu tergantung pribadinya. Nah, memang kita mengkombinasikan antara pada keseharian kita nggak sadar apakah nafasnya efektif atau tidak. Yang dipermasalahkan adalah volume yang kita gunakan pada saat kita nafas biasa. Efektif enggak? Walaupun kita menggunakan nafas perut,
ataupun nafas dada, tapi kalau volumenya tidak besar, volumenya tidak besar, dan frekuensinya tinggi, maka udara yang kontak di alveolinya itu akan tidak optimum. Itu kira-kira yang pertama jawabannya. Ya. Nah, pada saat kita berlatih, kita bagi 2, malahan kita bagi 3 cara latihannya. Dalam hal penggunaan otot. Yang step 1 penggunaan otot diafragma, step yang kedua menggunakan otot-otot interkostal, ya, apa namanya, dada bagian bawah. Yang ketiga kita baru berlatih mengangkat clavicula. Itu kira-kira. Nah, itu kita sadari. Setelah kita sadari, nanti akan menjadi refleks. Kayak orang jalan aja, kan udah refleks. Dan tipe orang jalan itu bermacam-macam. Bisa dibetulin nggak cara berjalannya? Nggak, misalkan nggak diseret gitu. Bisa diajarin kalau dilatih. Sama dengan juga nafas. Jadi kalau kita udah melatih diafragma dan diafragmanya kuat, kita akan sedikit sekali menggunakan dada bagian atas. Karena volume yang diperbesar oleh otot diafragma itu udah cukup. Kira-kira begitu jawabannya. Dan akan lebih baik kalau kita tidak mengisi dada bagian atas. Nah, ini. Nanti nyesek ya, nyesek. Nanti nadinya tinggi. Nanti kalau kita napasnya gitu kan kelihatan sekali, tek 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 gitu. Pulsnya kerasa di sini, deg 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 gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Kemudian yang kedua, pada saat kita buang nafas, kita pada saat latihan nafas perut, kita rileks aja. Nanti dia kembali sendiri. Kalau kita kontraksikan, kita ke bawah begitu. Nah, nanti kalau buang nafas, relaksasi aja. Nanti dia kembali ke situ. Karena recoil namanya, dia balik ke atas. Nah, kita menggunakan dada nggak sedikit sekali. Nah, kemudian kita latih step kedua, dada bagian bawah. Kita tarik diafragma sampai sini. Baru dada bawah. Dada atas tetap kosong, kita nggak isi. Ini lakukan dulu latihan gini. Dada, diafragma, diafragma, dada, dada, diafragma. Itu kira-kira begitu. Nah, kalau udah terbentuk ini, nanti jadi refleks nggak keseharian? Nanti akan jadi refleks. Akan jadi refleks. Tapi yang nggak boleh, kita tahan nafas. Artinya, pada saat kita narik nafas 100%, kita nggak boleh tahan. Kita harus buang nafas kita sampai 80%. Jadi buang 20%, baru tahan nafas. Nah, tahan nafas juga tidak mencengkeram leher semuanya, tapi di sini, di laringnya. Jadi tahan nafas. Jadi kalau kita tahan nafas dengan 100% volume yang kita masuk, gitu, kita tahan nafas, wow, ini bisa merah ini mukanya, dan ngap. Buang dulu 20%. Nah, ini saya tahan nafas, ini saya ngomong sambil tahan nafas, saya nggak nafas. Nah, saya baru nafas. Nah, itu kira-kira begitu jawabannya, Pak Bambang. Terima kasih nih. Jadi saya simpulkan, nafas itu sangat mempengaruhi tensi darah. Ya, nafas itu sangat pengaruh pada tensi tekanan darah. Ini bertanya ke Pak Arifin ya? Iya, Bapak Arifin. Ya. Iya, betul, Pak Arifin. Pertanyaan itu? Ya, nafas itu sangat pengaruh pada mengatur tensinya darah. Ya, nafas itu tensinya naik sekali ya. Betul, betul. Makanya harus rileks sehingga tensi darahnya turun. Ya. Betul. Ini saya alami beberapa tahun waktu saya latihan sepacikung, saya selalu ngisi dada atas. Karena saya lihat videonya anaknya si pencipta Lienkung Sepava, anaknya kan sekarang, yang Lienkung Sepava kan penciptanya udah meninggal, diteruskan oleh anaknya. Pada saat dia ke depan, dadanya melar. Oh, dia latihannya dada ya, isi dada. Saya ikutin. Nah
tensi saya naik, kok nggak turun-turun, nadi saya naik, kok nggak turun-turun. Nah, saya cari-cari, oh ternyata dada atas nggak boleh diisi. Kenapa kok nggak boleh diisi? Karena isinya pembuluh darah. Isinya pembuluh darah. Pembuluh darah ketekan dari atas nggak turun. Itu kira-kira jawabannya, Pak Bambang. Moga-moga bisa tensi tinggi bisa ya. Jadi dengan latihan begini nanti tensinya bisa rendah. Ya, itu minimal obatnya akan berkurang. Obat tensinya berkurang kan sudah manfaat sekali saya kira. Ya. Dan latihan begini seperti Tai Chi juga ya. Tai Chi itu kan tangan dan kaki. Nah, ini diafragma. Ditambahi dengan latihan diafragma, nanti refleksnya akan muncul ya. Jadi kalau latihan Tai Chi juga nggak gampang jatuh karena dengan latihan tadi refleksnya muncul. Nah, kalau sengaja dilatih diafragmanya begini, ya otomatis juga volume nafasnya itu akan besar. Ya, dengan latihan terus nanti akan biasa, jadi nggak usah dipikir lagi, sudah otomatis membesar. Latihannya maksudnya untuk itu, kira-kira begitu. Bagus. Ya. Terima kasih